Alhamdulillah Alhamdulilladzi ja'ala yawmal jum'ati min afdalil ayyam wa afdalul ibadati fihi bisyuhuri wal awam fatuba liman shalla fi fa huwa fi daris salam asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ya ayyuhan nas ittaqullaha bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat la'allakum tuflihuna fi hadha dunya wa ba'dal mamat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita mempelajari, menghayati dan memahami Al-Quran surat Al-Mudaththir yang tadi telah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin ila akhir ayat. Firman Allah, nanti di akhirat penduduk surga didekatkan dengan penduduk neraka. Lalu orang-orang yang duduk dalam surga bertanya kepada mereka penduduk neraka, ma salakakum fis saqar. Hai Keano, kau adalah saudaraku, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Yang lain bertanya, hai kawanku, kau sahabatku, kenapa kamu terjerumus masuk ke dalam neraka Sakor? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jawaban mereka serempak. Kata mereka, qalu lam naku minal musallin. Kami masuk neraka Sakor karena kami bukan golongan orang yang mendirikan sholat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami tidak pernah beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami bergaul dengan orang hina, orang-orang durhaka, dengan pemabuk, penjudi, yang jauh dari agama, yang membenci ulama malah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Bahkan kami tidak percaya adanya surga, neraka. Kami mendustakan hari kiamat. Kami berkeyakinan ketika itu setelah mati udah jadi tanah, tidak akan hidup lagi. Itulah sebabnya kami masuk neraka Sakor. Hadirin rahimakumullah, ternyata manusia terjerumus masuk neraka Sakor itu, yaitu mereka selalu meninggalkan sholat 5 waktu. Begitu datang azan memanggil mereka, mereka tidak pernah memperhatikan azan, tidak pernah datang ke masjid.
Mereka lalai. Pantas mereka masuk neraka sakor. Orang-orang Islam sudah pada tahu hadis Nabi yang sangat keras, yang kedengarannya itu sangat memekakan telinga. Itu hadis man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Hadis itu pada tahu semuanya. Tapi orang tidak peduli dengan sholat. Kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara jihara, dia secara terang-terangan telah berbuat kufur kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis itu dinyatakan ternyata orang yang sengaja meninggalkan sholat, dia telah keluar dari Islam, tidak pantas masuk surga. Karena surga itu dibelinya dengan takwa kepada Allah. Kata Nabi, aktsaru min khulnas al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Itu mayoritas manusia masuk dalam surga itu karena dua faktor. Faktor takwa, yaitu mendirikan sholat, saum, zakat, haji, dan baik akhlak. Hadirin rahimakumullah, bahkan Rasulullah pernah bersabda, orang yang selalu meninggalkan sholat, kepalanya akan dijadikan babi oleh Allah. Ternyata hadis ini benar. Di zaman Rasul itu dibuktikan. Ketika Rasul duduk dengan para sahabat, datanglah seorang pemuda yang menghadap beliau. Kata pemuda tersebut, wahai Rasulullah, ayahanda meninggal dunia, tolong urus jenazahnya. Lalu Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq untuk mengurus jenazah orang tua si pemuda tersebut. Begitu sampai melihat jenazah tersebut, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab itu kaget, terperanjat. Mengapa? Sebab yang dilihat bukan manusia tapi seekor babi. Ini kisah nyata, bukan dongeng. Lalu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab kembali lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, yang kami lihat bukan manusia tapi babi. Rasulullah mengajak para sahabat semuanya untuk melihat jenazah tersebut. Begitu dilihat, benar, itu yang dibungkus oleh kain itu bukan manusia tapi seekor babi. Nabi bersabda, inilah balasan orang yang suka meninggalkan sholat. Hadirin rahimakumullah, ini kisah nyata yang dua terjadi di Indonesia. Seorang pemuda ganteng di Sulawesi Selatan meninggal dunia. 1 jam setelah dikubur, ayahnya menerima telepon dari seorang bahwa ayahnya itu mati, anaknya itu mati diracun. Kemudian si bapak tersebut lapor ke polisi dan digali kembali untuk diotopsi. Setelah digali, apa yang terjadi? Pemuda itu yang ganteng itu wajahnya hancur, sudah terbakar api. Semua orang menyaksikan betapa dahsyatnya azab kubur bagi mereka yang tidak pernah sholat. Lalu si ayah ditanya, kenapa ini anakmu begini, Pak? Pantas, anakku tidak pernah sholat. Disuruh bangun subuh tidak mau, disuruh masjid tidak mau. Ini akibatnya. Ini kisah nyata, bisa dilihat, bisa dibuktikan. Kemudian yang paling mengerikan adalah ketika seorang kiai akan memasukkan jenazah ke dalam kubur. Itu kejadiannya aneh sekali. Aneh sekali. Yang pertama, ketika kubur digali, ternyata di tanah itu ada ular. Kata orang-orang, Pak Kiai, ada ular. Kata Pak Kiai, pindah lagi kuburannya kepada yang lain. Lalu menggali kembali, setelah digali ternyata ular tersebut masih ada.
Kata Pak Kiai, pindah lagi coba yang ketiga. Ternyata setelah digali yang ketiganya, ular itu masih ada juga. Tapi anehnya ular tersebut tidak mengganggu orang yang menggali tanah. Lalu dengan berat hati, Kiai tersebut dibantu dengan beberapa orang, dimasukkanlah jenazah tersebut ke dalam kuburan. Setelah selesai dimakamkan, semua orang mendengar ular tersebut memakan jenazah tersebut. Cek sunwa karasa kadenge rauk-raukna tangadar tulang-tulang. Semua orang terperanjat. Lalu Pak Kiai bertanya kepada istrinya, apa yang suami Anda lakukan, wahai ibu? Ibu itu mengatakan, pantas suamiku tidak pernah sholat. Begitu besar azab bagi mereka yang tidak peduli terhadap sholat. Padahal sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah ukuran. Apakah dia beriman atau tidak? Apakah dia sadar atau tidak? Hidupnya ini di dunia ini tidak akan lama. Besok lusa kembali kepada Allah. Firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu pada suatu hari, pada hari itu kamu akan dijemput paksa kembali kepada Allah. Berbahagia orang yang mati, sholatnya diperhatikan, khusyuk dalam sholatnya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang-orang yang mukmin. Yang bagaimana? Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Yang kesananya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Berbahagialah orang-orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya, yang selalu menjaga sholatnya. Menjaga sholat itu bagaimana? Pertama, wudunya benar, mencuci wajah benar, mencuci tangan benar, mencuci kaki benar, sesuai dengan aturan Islam. Sholatnya dikerjakan pada awal waktu, bukan sholat subuh pada jam 6, jam setengah 7, bukan. Pada waktunya. Jam 6 bukan sholat subuh. Sholat duhur bukan jam 3, bukan. Pada waktunya. Yang ketiga, menjaga sholat itu selalu dikerjakan di masjid. Bagi para tetangga masjid, kata Nabi, tidak sah sholatnya. Ini hadisnya, la sholata di dalam masjid illa fil masjid. Tidak sah sholatnya bagi ahli masjid, tetangga masjid yang sholatnya di rumah. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Alhamdulillah. Bahkan kata Nabi dalam sebuah kitab, 1 rakaat sholat di masjid dengan berjamaah lebih baik sholat 40 tahun di rumah sendirian. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Memang pahala sholat ini sangat hebat, seperti kita sholat berjamaah di Masjidil Haram. 1 rakaat di situ sama dengan 100.000 rakaat di masjid kita ini. Pantas Rasul mengatakan 1 rakaat sholat di masjid dilakukan melebihi sholat 40 tahun dikerjakan di rumah. Yang keempat, sholat itu dikerjakan itu dengan berjamaah. Kalau bisa jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu ada jaminan kita akan dibebaskan Allah dari api neraka. Kata Nabi, man sholla asal khamsi ma'al jamaah, kata Allah, baru'atan minan nar wa baru'atan minan nifaq. Barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah, minimal 40 hari, 40 malam, selalu berjamaah, bahkan disambung dengan yang lain, lam tafut rakaatun wahidatun, tapi tidak pernah ketinggalan 1 rakaat pun dengan imam. Maka kata Nabi, dia akan dibebaskan oleh Allah 2 macam. 1, bebas dari api neraka. 2, bebas dari sifat munafik. Orang mukmin pasti akan selalu cinta masjid. Tersiksa hatinya kalau selalu meninggalkan masjid.
Bahkan ukuran manusia mumin dan mumin itu adalah masjid. Kata Nabi, masalul mumini fil masjid kasamaki fil ma'i wa masalul munafiki fil masjid kal tayri fil qafasi. Perumpamaan mukmin diam tinggal dalam masjid, ibadah dalam masjid, betahnya seperti ikan masuk air, betah. Tapi kalau munafik masuk masjid itu seperti burung masuk sangkar, walaupun sangkar terbuat dari emas, dia tidak betah tinggal di masjid. Bahkan kalau kita melihat Al-Quran surat At-Taubah, ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan wa aqama sholata wa ata zakat, dan seterusnya. Hanyalah orang-orang mukmin yang suka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, yang selalu meramaikan masjid. Itu mafhum mukhalafahnya di ayat tersebut. Berarti bukan mukmin orang yang tidak mau masuk masjid. Bukan mukmin orang yang tidak mau melakukan masjid. Bukan mukmin orang yang tidak mau melakukan salat berjamaah di masjid. Bukan mukmin, hanya namanya aja. Ya Allah, sungguh berat kalau kita tidak termasuk orang mukmin. Memangnya hidup ini akan selama-lamanya, besok lusa kita akan mati. Hadirin rahimakumullah. Ini bagi anak pemuda ini di Cianjur Selatan, kisah nyata ini. Ada seorang pemuda pekerjaannya mabuk, tiada hari tanpa mabuk, selalu membuat keonaran, mencuri barang orang. Pada suatu hari dia mabuk, dicampur, dioplos, lalu dia mati. Kata kiainya, orang mabuk seperti mati tak usah disolatkan, tak usah dimandikan, kubur saja. Setelah dikubur, sore hari ayahnya datang. Ini kisah nyata, bukan dongeng, bisa dibuktikan. Itu ayahnya marah sekali sama kiai tersebut, bawa golok segala macam, ngancam kiai. Kata Pak Kiai, mari kita sholatkan mayat itu, mari kita buka lagi kuburan. Setelah dibongkar apa yang terjadi, mayatnya sudah terbakar, bukan seperti manusia lagi. Padahal dikubur jam 10 pagi, jam 4 itu sore dibongkar. Na'udzubillah min dzalik. Wahai para pemuda, kalian harapan bangsa. Besok lusa kalian akan menjadi orang tua. Sekarang kita hidup di dunia, besok lusa kita akan masuk kubur. Sanggupkah kalian menghadapi munkar nakir yang sorot matanya seperti matahari, suaranya seperti geledek? Sanggupkah kalian menahan pukulan gadanya yang kalau dipukul pada gunung akan hancur? Hadirin rahimakumullah. Jadi pantas penduduk neraka Sakor menjawab kepada penduduk surga, kenapa kalian terjerumus masuk neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kami terjerumus masuk neraka Sakor karena kami bukan golongan orang yang selalu mendirikan sholat. Sholat itu banyak, ada sholat duha, ada sholat tahajud. Sholat tahajud kalau dikerjakan, ya Allah, pahalanya besar sekali.